pada dasarnya ini bisa digunakan untuk semua jenis mobil, Lena. Nah, cuman karena Lena kebetulan nanya, saya jadi terintrik juga untuk menjawab gimana kalau mobil listrik. Nah, kalau kita bandingkan spesifikasinya, contoh yang paling gampang itu inputnya lah ya. Inputnya ini bisa bekerja di, sebenarnya ini universal, Lena. Jadi ini bisa kita pakai untuk amplifier lain selama spesifikasinya masuk ya. Jadi wattnya maksimum sampai 1500 bisa, yang ini sampai 2400 tentunya bisa. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas dua produk baru handmade dari Italia, yaitu Audio Solution tipe Quattro DC dan Stabile. Nah, kita bakal kupas tuntas mulai dari fungsi, keunggulan, dan efeknya ke kualitas suara. Langsung aja yuk kita bahas bareng Ko Andre dari Audio Plus. Halo Lena. Kok Lena mau bahas Audio Solution Quattro DC dan Stabile. Iya. Nah, yang kemarin sempat di unboxing singkat sama Ko Hanhan. Betul. Nah, Ko Lena sekarang mau tanya lebih detail. Boleh. Sebenarnya apa sih fungsi kedua produk ini buat sistem audio mobil kita? Oke, fungsi utamanya ini adalah penstabil arus. Jadi cara kerjanya dia adalah DC-DC converter, masuk DC, keluar DC. Tetapi keluarannya stabil dan bisa di-adjust atau bisa disesuaikan. Nah, tujuannya untuk apa? Ketika outputnya ini stabil, maka amplifier itu bisa bekerja optimal. Kan di mobil itu voltasenya naik turun. Kalau AC-nya narik, voltasenya turun. Nanti AC-nya stabil, dia naik lagi. Nah, jadi suaranya nggak stabil. Kalau melalui dua produk ini, karena voltasenya stabil, jadi suaranya juga stabil, konsisten gitu. Nah, kalau kita ngomongin bentuknya nih ya, Ko. Iya. Nah, ini kan kelihatan perbedaannya, Ko. Iya. Dari segi desain dan material, kedua stabilizer ini gimana, Ko? Nah, kalau kita lihat bentuknya ya, sebenarnya mereka ini mau matching dengan amplifier yang mereka udah buat. Jadi seperti Quattro DC ini, bentuknya kan sama persis dengan Quattro Cento atau Due Cento. Sehingga nanti kalau disandingkan itu kelihatannya harmonis, serasi. Demikian juga Stabile ini, bentuknya kan sama persis seperti dengan ini amplifiernya Quartetto atau Duo. Sehingga nanti kalau disandingkan juga bentuknya tuh terlihat indah lah, serasi, harmonis gitu. Nah, kalau kita bandingkan keduanya ini, yang Quattro DC ini karena low profile, kapasitasnya juga lebih rendah, dan karena pendinginannya terbatas, dia dibantu oleh fan, extra fan. Nah, kalau yang Stabile ini karena bentuknya juga lebih besar, kapasitasnya juga lebih besar, dan heatsinknya lebih masif sehingga dia tidak perlu dibantu oleh fan. Otomatis suaranya juga lebih bagus. Nah, ini kalau dari segi bentuk atau penampilannya. Oh, jadi memang didesain biar matching sama line up amplifiernya? Betul. Terus dari segi spesifikasi atau fiturnya, Ko, apa yang bikin kedua stabilizer ini unggul di pasaran, Ko? Nah, kalau dibandingkan produk-produk yang udah ada di pasaran, pertama keunggulannya ini adjustable voltage-nya. Ini ya. Ini di sini, ini yang satu lagi di sini. Ini bisa kita adjust tanpa harus membuka penutup atau casing-nya. Jadi kita bisa adjust di luar. Nah, kedua patokan ngejasnya itu ada display. Ada display. Di sini juga ada display. Jadi kita nggak perlu lagi pakai voltmeter, ngelihat gitu, megangin voltmeter, nyetel. Jauh lebih susah prosesnya. Nah, kalau kita bandingkan spesifikasinya, contoh yang paling gampang itu inputnya lah ya. Inputnya ini bisa bekerja di 8,5 volt sampai 17 volt. Inputnya. Kalau ini 9,5 sampai 17 volt. Jadi beda 1 volt aja inputnya. Outputnya sama, bisa sampai maksimum 16 volt keduanya ini. Yang berbeda adalah jumlahnya. Yang ini outputnya hanya 2. Jadi dia bisa serving untuk 2 amplifier. Yang ini outputnya yang bisa distabilize ada 3. Yang tidak distabilize ada 1. Jadi totalnya 4. Nah, keduanya mempunyai output untuk streamer-streamer yang 5 volt. Sama, maksimum 4 ampere. Kapasitas sekarang. Kapasitasnya yang ini kalau nominal atau RMS-nya itu 750 watt, maksimumnya 1500. Kalau yang ini nominalnya 1200, maksimumnya 2400.
Nah, apalagi yang membedakan? Display. Sama-sama ada display, tapi berbeda Lena. Yang ini displaynya kalau mau lihat input dan output harus di switch ini. Jadi ini switch sekali input, switch sekali lagi output. Kalau yang ini langsung input dan output berdampingan, karena ini bentuknya LCD display. Selain itu, dia juga adjustable. Jadi warna dari displaynya ini bisa kita style mau biru, mau hijau, mau ambient slide-nya ungu dan seterusnya. Nah, ada satu lagi. Yang ini kan ada remote-nya semua ya untuk trigger amplifier. Nah, ini remote-nya ini langsung menyatu dengan input. Kalau yang tipe ini remote-nya adjustable, bisa di-delay. Delay-nya pun bisa dikontrol dari mainboard ini. Nah, yang ini jauh lebih canggih lah Lena. Iya kok. Iya. Kok. Nah, kok contoh nih, misalkan saya mau pakai amplifier yang merek lain. Oke. Nah, masih bisa nggak pakai kedua stabilizer ini? Bisa. Terus, emang harus pakai amplifier audio solution juga? Sebenarnya ini universal Lena, jadi ini bisa kita pakai untuk amplifier lain selama spesifikasinya masuk ya. Jadi buatnya maksimum sampai 1500 bisa, yang ini sampai 2400 tentunya bisa. Nah, yang kelebihan stabile ini dia itu bisa hybrid Lena. Jadi ada amplifier di pasaran yang nggak boleh pakai stabilizer seperti ini. Contohnya itu audio wave. Nah, kalau di stabile ini ada output yang unstabilized yang sebelah sini. Jadi dia ini bypass. Jadi langsung dari input keluar langsung ke sini. Jadi kalau kita pakai stabile ini, kita bisa pakai misalkan amplifier audio solution yang perlu distabilkan di 3 terminal ini, lalu 1 amplifier audio wave yang tidak perlu distabilkan di terminal ini. Demikian juga remote-nya. Yang remote yang ini bisa di-delay, yang remote yang ini nggak di-delay. Jadi saya nyebutnya seri ini hybrid lah ya. Bisa untuk amplifier yang perlu di-stabilize, bisa untuk yang tidak. Bisa yang perlu delay remote, bisa untuk yang tidak perlu delay remote gitu. Ini menarik sih ya kok. Iya. Selain fleksibel, output bypassnya ini solutif banget buat ampli khusus kayak audio wave. Benar. Oh ya kok, sekarang kan banyak ya pengguna audio mobil yang pakai streamer dan DAC audio rumah di dalam mobil. Betul. Sementara kebutuhan kelistrikannya kan berbeda antara audio mobil dan audio rumah. Nah, kedua stabilizer ini bisa dipakai untuk streamer dan DAC home audio gak kok? Jadi gini, umumnya streamer dan DAC home audio yang dipakai di mobil itu mereka cari yang ada terminal inputnya, stromnya itu DC 12 volt. Seperti Matrix, TT, atau DAC dari Nagra. Itu memang originalnya udah ada DC 12 volt input. Nah, ini adalah produk solusi untuk kedua jenis streamer atau DAC home audio yang mau dipasang di mobil. Kenapa? Karena mereka itu butuh voltase yang sangat stabil. Nah, memang di pasaran ada juga yang menyediakan penstabil voltage jenis linear. Nah, kita memberikan alternatif lain dari audio solution ini. Ini adalah penstabil voltage jenis switching yang kerjanya jauh lebih cepat. Jadi reaksi terhadap pergerakan voltage itu reaksinya jauh lebih cepat. Dan ini sekarang banyak digunakan di home audio high end seperti contohnya Solution. Jadi kualitas suara dari streamer dan DAC home audio tadi kalau dipakai di mobil dikombinasikan dengan dua produk ini hasil suaranya pasti jauh lebih bagus. Kira-kira stabilizer ini bisa dipakai di mobil apa aja kok? Terus ada batasan tipe tertentu nggak? Pada dasarnya ini bisa digunakan untuk semua jenis mobil, Lena. Nah, cuman karena Lena kebetulan nanya, saya jadi terintrik juga untuk menjawab gimana kalau mobil listrik. Nah, mobil listrik itu terbagi dua. Ada mobil listrik yang mempunyai aki utama untuk menjalankan mobil dan aki aksesoris. Contohnya BYD gitu ya. Nah, aki aksesorisnya ini 12 volt, aki utamanya ini jauh lebih besar dari 12 volt. Katakan 16 volt, 18 volt atau 24 volt gitu ya. Nah, aki utamanya ini mencharge aki aksesoris, dan aki aksesoris ini digunakan untuk menjalankan audio system kita. Nah, tapi ada satu mobil, yaitu Tesla, yang tidak ada aki aksesorisnya. Jadi hanya mengandalkan aki utama 16 volt. Semua sistem kelistrikan di mobil itu, termasuk lampu, semuanya itu bekerja di 16 volt. Nah, kalau kita pasangkan amplifier mobil yang normal yang di car audio kita ke mobil Tesla, dia sebenarnya nggak bisa kan dengan input 16 volt. Makanya kita butuh dua produk ini, Quator DC dan Stabile dari Audio Solution ini. Untuk fungsinya kebalikan, yaitu menurunkan voltase dari 16 volt tadi menjadi kebutuhan ampli kita. Katakan dari 12 sampai 14 volt sekian gitu. Buat pemilik mobil Tesla, ini bisa jadi solusi praktis ya kok? Ya.
dan semua keunggulan tadi, stabilizer ini impact ke suaranya itu ngaruhnya signifikan nggak kok? Sangat signifikan. Dan ya itu udah kita buktikan sampai di level Asia. Nah, efeknya apa? High-nya itu menjadi lebih halus, ya, bass-nya lebih kontrol, dan dinamiknya lebih terasa. Jadi seperti kita itu lebih nonton ke live music. Nah, yang paling unik, Lena, kita itu punya adjustable voltage. Jadi semakin tinggi kita adjust voltage-nya, suara high-nya makin halus, tapi bass-nya makin berkurang, berasa lebih kecil. Kalau sebaliknya, voltage-nya makin rendah, maka high-nya sedikit lebih agresif, tapi bass-nya juga jadi lebih besar. Nah, ini kita bisa cari titik optimalnya untuk sistem kita itu di mana. Jadi bisa kita adjust mau 13,4 atau 13,8 atau 14,4, di mana optimalnya sistem kita. Nah, itu keunggulan dari dua produk ini. Istilahnya bisa kita custom suaranya. Oh, sekeren itu ya kok, Iya. sesignifikan itu bedanya. Iya. Oke, kalau cara pemasangan kedua stabilizer ini bagaimana sih kok? Terus penempatannya ini bisa di mana aja kok? Nah, pemasangannya sangat mudah karena inputnya ini bisa langsung dari aki atau dari fuse ya, dari fuse belakang gitu. Dan outputnya ini langsung ke amplifier, kita nggak perlu lagi fuse block atau distribution block, ya mau dipakai juga boleh. Tapi kalau langsung dari sini kan praktis saja gitu, kecuali untuk kompetisi mungkin dibutuhkan tambahan fuse. Tapi kalau nggak untuk kebutuhan kompetisi, langsung connect ke sini itu praktis. Yang ini bisa langsung 2, yang ini bisa langsung 3, plus 1 yang hybrid tadi. Oke, nah kira-kira kedua perangkat ini cocok buat tipe pengguna yang kayak gimana kok? Nah, yang pertama tentunya pengguna amplifier audio solution. Amplifier audio solution kepengen naik kelas nih. Nah, itu mereka bisa pakai stabilizer ini, otomatis kualitas suaranya jadi lebih baik. Kedua, tentunya untuk pemilik amplifier-amplifier lain, amplifier apapun yang ada di pasaran yang memang memerlukan stabilisasi voltage. Nah, itu jadi suaranya bisa kita custom, mau high-nya lebih halus atau lebih agresif, bass-nya lebih besar atau lebih kecil dengan menstabilkan voltase ini, dan tentunya juga suaranya lebih stabil ketika AC narik dan AC tidak narik. Kemudian yang ketiga untuk pengguna-pengguna streamer yang kepengen voltage-nya stabil dengan reaksi yang jauh lebih cepat dari model switching, itu kita bisa gunakan. Yang kemudian yang keempat itu untuk pengguna mobil Tesla, jadi nggak perlu ribet lagi harus memikirin gimana cari ampli yang kerja di 16 volt, karena kita bisa rubah 16 voltnya itu menjadi amplifier bekerja untuk amplifier normal. So far gimana kok? Kesan teman-teman yang udah pasang stabilizer ini di mobil mereka? Mereka happy banget ya. Jadi beberapa mobil itu kita sering kompetisikan juga, mereka happy, mereka merasa kualitas suaranya tuh naik gitu. Jadi kalau pakai yang jenis amplifier model ini, misalnya Quattrocento gitu, dikasih Quattro DC ini, kualitas suaranya naik deket-deket ke ini Quartetto. Yang punya Quartetto dipasang stabile, suaranya jadi naik mendekati amplifier Quattro. Jadi istilahnya amplifier ini jadi naik kelas menjadi yang lebih tinggi, mendekati yang lebih tinggi. Nggak sama tapi mendekati. Yang tengah ini menjadi naik kelas menjadi yang hampir yang top of the line. Gitu kira-kira. Oke. Terakhir nih kok, info dong buat teman-teman semua nih, kisaran harga untuk kedua stabilizer ini berapa kok? Kalau yang kecil ini Quattro DC di 40 juta sekian. Ya, kalau yang besar stabile ini di 90 juta sekian. Oh, ini sih sebanding banget ya kok sebenarnya ya, karena kan speknya canggih. Terus kualitas suaranya juga kan jadi naik kelas kok. Iya, jadi dengan harga segitu sebenarnya kualitas suaranya meningkat jauh ya. Kalau kita pertimbangkan beli amplifier Quattro itu kan 500 juta sekian. Sedangkan kalau Quartetto kita kasih stabile kan cuman nggak sampai 200 juta gitu. Jadi peningkatan suaranya itu melebihi dari harga yang kita investasikan. Gitu. Keren ya teman-teman. Kok Andre, makasih banyak penjelasannya kedua stabilizer Audio Solution Quattro DC dan Stabile ini. Ya, sama-sama Lena. Nah teman-teman, kedua stabilizer ini bisa jadi solusi buat kalian yang pengen sistem audio mobilnya lebih optimal dengan suara yang lebih tenang, halus, dan dinamis. Buat teman-teman yang tertarik sama stabilizer Audio Solution ini, bisa langsung hubungi kami ya melalui nomor WhatsApp yang ada di link deskripsi atau datang langsung ke authorized dealer kami yang terdekat di kota kamu. Sekian video kali ini, see you next video. Bye!